Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penyusunan perencanaan strategi jika menjadi pemimpin. Studi kasus PT Antam Tbk aturan pelarangan ekspor biji nikel oleh pemerintah. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Muhammad Rokib, rekan saya Hilza dan Ikmalia. Kasus kasus ini menggambarkan situasi yang terjadi di PT Antam Tbk. Faktor eksternal diduga berdampak besar bagi PT Antam Tbk sehingga tidak mampu membuka laporan keuangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Aturan pelarangan ekspor biji nikel oleh pemerintah mengoptimalisasi lini bisnis logam yang lain seperti bauksit dan emas. Dengan tantangan tersendiri, beberapa proyek hilirisasi telah dinilai. Namun penerapan aturan yang tiba-tiba tetap saja berdampak pada operasional PT Antam Tbk pada tahun 2020. Hubungan dengan perumusan strategi. Sebagai seseorang pemimpin perumusan strategi dalam kasus sebelumnya, PT Antam Tbk memegang peranan yang sangat penting. Berikut ada beberapa aspek hubungan antar pemimpin dan perumusan strategi dalam kasus tersebut. Satu, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Dan yang kedua, memimpin analisis situasi. Ketiga, mendorong inovasi dan memiliki kreatif. Keempat, mengkomunikasikan visi dan tujuan. Dan yang kelima, mengawasi implementasi strategi. Hubungan organisasi. Sebagai pemimpin dalam kasus PT Antam Tbk, pemahaman tentang hubungan organisasi menjadi penting dalam mengelola perusahaan dan menghadapi tantangan eksternal. Berikut adalah beberapa aspek yang dipertimbangkan sebagai pemimpin terkait dengan hubungan organisasi dalam kasus tersebut. Satu, kerjasama antar departemen. Dan kedua, keterlibatan manajemen senior. Dan ketiga, mengembangkan tim kerja. Dan yang keempat, keterlibatan pemangkuan kepentingan pemimpin. Yang kelima, komunikasi yang efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hilza. Baik, gaya manajemen puncak. Sebagai pimpinan dalam kasus PT Antam Tbk, gaya manajemen puncak yang diadopsi sangat penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi perusahaan. Berikut adalah beberapa gaya manajemen puncak yang dapat dipertimbangkan. Pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Yang kedua, gaya kepemimpinan kolaboratif. Yang ketiga, gaya kepemimpinan adaptif. Yang keempat, kepemimpinan komunikatif. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan pemecahan masalah. Dalam konteks PT Antam Tbk, pemimpin harus mempertimbangkan situasi dan kebutuhan organisasi, serta karakteristik dan kekuatan pribadi untuk memilih gaya manajemen puncak yang paling sesuai. Tidak ada satu gaya kepemimpinan tunggal yang tepat untuk semua situasi. Namun, pemimpin harus fleksibel dan mampu mengadopsi gaya yang relevan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, ada analisis atas usulan program baru. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, melakukan analisis atau usulan program baru adalah langkah penting dalam mengambil keputusan yang tepat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis tersebut. Yang pertama, tujuan dan kecocokan dalam strategi perusahaan. Yang kedua, kelayakan finansial. Yang ketiga, risiko dan mitigasinya. Yang keempat, dampak terhadap organisasi dan karyawan. Kelima, keberlanjutan dan skalabilitas. Dan yang terakhir, konsultasi dan partisipasi.
Dengan melakukan analisis yang komprehensif terhadap usulan program baru, pemimpin dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan memastikan bahwa program tersebut memenuhi kebutuhan dan tujuan perusahaan secara holistik. Selanjutnya, analisis investasi modal. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, melalui analisis investasi modal menjadi penting dalam mengambil keputusan terkait pengalokasian sumber daya perusahaan untuk proyek-proyek yang membutuhkan modal besar. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis investasi modal. Yang pertama, proyeksi arus kas. Yang kedua, tingkat pengambilan investasi atau ROI. Yang ketiga, evaluasi risiko. Yang keempat, keberlanjutan dan dampak lingkungan. Yang kelima, perbandingan alternatif. Keenam, konsultasi dan analisis sistem. Dengan melakukan analisis investasi modal yang cermat, pemimpin dapat memilih proyek investasi yang paling menguntungkan, mengelola risiko dengan baik, dan mencapai tujuan perusahaan secara efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ikmalia. Selanjutnya ada analisis rantai nilai. Rantai nilai atau value chain mempresentasikan kegiatan yang penting secara strategis yang dapat memberikan perusahaan untuk mencapai sukses dalam sebuah kompetisi yang menguntungkan di dalam pasar. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, melakukan analisis rantai nilai menjadi penting untuk memahami proses bisnis perusahaan dari awal hingga akhir, serta mengidentifikasi area-area di mana perusahaan dapat menciptakan nilai tambah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan analisis rantai nilai. Yang pertama, identifikasi tahap-tahap rantai nilai. Yang kedua ada evaluasi kekuatan dan kelemahan. Yang ketiga, pengoptimalan nilai tambah. Keempat, ada kolaborasi dengan mitra bisnis. Yang kelima, ada analisis total biaya kepemilikan. Yang keenam, ada perusahaan dan inovasi. Selanjutnya ada activity based costing dan kegunaannya. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, penggunaan activity based costing atau ABC dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang biaya dan profitabilitas aktivitas perusahaan. Berikut adalah penjelasan mengenai ABC dan implikasinya dalam konteks PT Antam Tbk. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, Anda dapat menerapkan ABC dengan cara berikut. Yang pertama, dengan identifikasi aktivitas. Yang kedua, alokasi biaya. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, penghitungan biaya produk. Implikasi penggunaan ABC di PT Antam Tbk antara lain pengambilan keputusan yang lebih baik, identifikasi aktivitas tidak efisien, evaluasi profitabilitas produk, yang terakhir ada pengolahan biaya yang lebih efektif. Selanjutnya ada analisis pusat biaya kebijakan. Sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, analisis pusat biaya merupakan salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan kebijakan perusahaan. Dalam konteks PT Antam Tbk, pusat biaya dapat mencakup departemen atau unit bisnis yang memiliki tanggung jawab khusus dalam pengelolaan dan mengalokasikan sumber daya. Berikut adalah penjelasan mengenai analisis pusat biaya kebijakan dan implikasinya dalam kasus PT Antam. Yang pertama ada identifikasi pusat biaya, yang kedua ada pengumpulan data biaya, ketiga ada analisis kinerja pusat biaya, keempat ada evaluasi kebijakan pusat biaya, kelima ada pengambilan keputusan kebijakan, keenam ada monitoring dan pengendalian.
Melalui analisis pusat biaya kebijakan sebagai pemimpin di PT Antam Tbk, Anda dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas, dan produktivitas masing-masing pusat biaya. Hal ini membantu Anda dapat mengambil keputusan kebijakan yang lebih baik, meningkatkan penggunaan sumber daya secara efisien, dan mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.